Sampun nggih. Baik, saya mulai ya. Ini saya akan menjelaskan materi sasaran keselamatan pasien. Memang materinya banyak, tapi pada prinsipnya nanti ada 3 saja yang panjenengan perlu ketahui nggih. Ini sasaran keselamatan pasien oleh Pokja SKP. Nggih. Di mana tujuan sasaran keselamatan pasien yaitu mendorong rumah sakit melakukan perbaikan-perbaikan yang menunjang tercapainya keselamatan pasien. Ayo, masnya yang di belakang boleh maem tapi tidak boleh bicara. Nah, di sini 6 sasaran keselamatan pasien ada ini ya. 1, mengidentifikasi pasien dengan benar. 2, meningkatkan komunikasi yang efektif. 3, meningkatkan keamanan obat-obat yang harus diwaspadai. 6, memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar. 5, mengurangi resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan atau hygiene. Dan yang ke-6, mengurangi resiko cedera pasien akibat terjatuh. Minimal panjenengan bisa menyebutkan ini, paling tidak nanti asesor bertanyanya apa yang panjenengan ketahui tentang sasaran keselamatan pasien. Oke. Nah, sasaran pertama, mengidentifikasi pasien dengan benar. Di sini sasaran pertama, rumah sakit menerapkan proses untuk menjamin ketepatan identifikasi pasien. Nah, identifikasi pasien harus mengikuti pasien kemanapun atau gelang identitas yang tidak mudah atau bisa berubah. Identifikasi pasien itu ada 4, yaitu nama pasien, tanggal lahir, nomor rekam medik, dan nomor induk kependudukan. Yang perlu diperhatikan, dilarang mengidentifikasi dengan nomor kamar pasien atau lokasi. Oke. Rumah sakit memastikan pasien teridentifikasi dengan tepat pada situasi khusus seperti pasien koma atau pada bayi baru lahir yang tidak segera diberi nama serta identifikasi pasien pada saat terjadi darurat bencana. Selanjutnya, penggunaan identitas juga digunakan dalam pelabelan, misalnya sampel darah dan sampel patologi, nampan makanan pasien, label ASI yang disimpan untuk bayi yang dirawat di rumah sakit. Di sini warna gelang pasien ada biru untuk laki-laki, pink perempuan, dan yang terbaru di sini adalah putih. Di sini bayi yang belum bisa dipastikan jenis kelaminnya, yang jelas jarang terjadi di rumah sakit kita, nggih. Bahkan tidak ada. Ada? Ya, ini berarti dengan adanya regulasi ini kita ada 1 pasien ya. Penanda pada gelang ya, ini merah untuk alergi, kuning resiko jatuh, ungu do not resuscitation, dan oranye untuk pasien infeksi. Nah, ini untuk teman-teman sekalian, cara mengidentifikasi dengan menggunakan 2, yaitu 2V, yaitu verbal dan visual. Untuk verbal yaitu dengan menanyakan nama dan tanggal lahir ya. Kita harus menanyakan dengan pertanyaan terbuka. Terus visual itu dengan mencocokkan dengan melihat gelang. Jadi intinya kenapa harus pertanyaan terbuka? Jadi jangan sampai kita mendikte. Dengan Ibu Aulia kan seperti itu. Panjenengan namanya siapa? Ya, itu pertanyaan terbuka. Jadi ada terjadi interaksi antara petugas dengan pasien. Oke. Petugas harus melakukan identifikasi pasien saat sebelum melakukan tindakan atau intervensi atau terapi ya.
2. Melakukan tindakan misalnya memasang jalur intravena atau memasang IV atau memasang infus atau hemodialisa. Di sini sebelum tindakan diagnostik apapun misalnya dengan mengambil darah spesimen lain untuk pemeriksaan laborat penunjang. Sebelum melaksanakan kateterisasi jantung ataupun tindakan radiologi diagnostik. Keempat, menyajikan makanan. Di sini kita yang perlu kita perhatikan teman-teman untuk perawat dan bidan juga yang gizi untuk pelabelan makanan ya. Bagaimana cara memasang gelang? Identifikasi pasien. Seperti yang saya sampaikan, pertanyaan dengan pertanyaan terbuka. Terus beritahu tujuannya. Tujuannya apa? Kita memasang gelang pasien. Demi keamanan dan keselamatan. Jadi kita sampaikan tujuan memasang pasien adalah demi keamanan dan keselamatan. 2. Setiap tindakan akan ditanya dan dilihat gelang identitas. Yang ketiga, jangan dilepas sampai pulang. Jadi untuk teman-teman yang menerima OB, pada saat kita melakukan pemasangan, kita sampaikan, Ibu namanya siapa? Sambil kita mencocokkan gelang, ya. Terus dia menyebutkan, saya Bu Aulia. Tanggal lahirnya Ibu berapa? Disebutkan. Setelah itu kita sebelum memasang kita sampaikan 3 tujuan tadi, ya. Nanti sebelum kami pasang gelang ini untuk keamanan dan keselamatan panjenengan, biar tidak sampai istilahnya tertukar. Kadang-kadang ada nama yang sama, satu Bu Sri Lestari dari seumpamanya dari Tugu, yang satunya Bu Sri Lestari dari Kampak. Nah itu harus panjenengan bedakan, jangan sampai keliru. Kalau semuanya di sini nanti laborat juga sama. Kemarin itu ada nama yang sama, ternyata itu milik ruang VK ya. Ada juga pada saat pendaftaran. Ini mas-masnya yang biasa yang nganter pasien, tolong juga diperhatikan. Kemarin itu juga ada juga satunya untuk VK, satunya untuk Sakura. Dan yang dilala harusnya ke PK diantar ke Sakura. Yang punyanya Sakura diantar ke PK. Makanya harus diidentifikasi benar-benar ya sebelum mengantar pasien. Nah, yang perlu diperhatikan di sini yaitu pemasangan gelang tulisannya menghadap keluar untuk memudahkan petugas melakukan identifikasi ya. Nah, ada yang dari ruang bayi? Tidak ada ya? Ya wes. Nek ngono ini tolong diperhatikan yang untuk ruang bayi sama ruang PK. Identitas sementara bayi baru lahir yaitu di sini perawat dan bidan menggunakan label stiker ibu yang dikasih tulisan jenis kelamin bayi. Tempelkan pada pergelangan kaki kanan. Setelah bayi mendapat gelang identitas, maka identitas sementara atau barcode ibu diganti dengan gelang identitas yang dipasang di pergelangan kaki kanan. Seperti ini ya contohnya, dikasih jenis kelamin. Ini pakai barcode-nya ibu, jadi nanti kalau terima bayi di kamar OK itu pakai barcode ibu, ya, sementara nanti kalau sudah daftar baru diganti gelang bayi. Oke. Nah, ini untuk yang bagian gizi ada identitasnya juga untuk makanannya. Dari sini ada yang ditanyakan? Prinsipnya satu, harus identitas dulu. Oke? Biar tidak terjadi kesalahan. Terus yang kedua, sasaran yang nomor 2 yaitu meningkatkan komunikasi yang efektif. Rumah sakit menerapkan proses untuk meningkatkan efektivitas komunikasi lisan atau telepon di antara para profesional pemberi asuhan atau PPA. Proses pelaporan hasil kritis pada pemeriksaan diagnostik termasuk PCT
dan proses komunikasi saat serah terima atau handover. Ini penting sekali ya. Meningkatkan komunikasi efektif yaitu komunikasi verbal dan atau komunikasi melalui telepon ataupun antar PPA ya. Proses pelaporan hasil pemeriksaan diagnostik kritis dan komunikasi saat timbang terima atau handover. Handover itu serah terima itu bisa antar PPA, antar unit maupun antar pelayanan. Komunikasi yang mudah terjadi yaitu perintah diberikan secara lisan. Ini tidak hanya perawat dan bidan, maksudnya petugas kesehatan saja. Panjenengan semua bisa juga diberikan perintah lisan. Kalau semua panjenengan tidak mendengarkan dengan baik, perintah lisan pun itu nanti juga akan salah, ya. Di sini perintah diberikan melalui telepon dan di sini saat pelaporan kembali hasil pemeriksaan dan nilai kritis. Ini kalau untuk perawat dan bidan kita semua ya, kita harus perhatikan dan mendengarkan baik-baik apa yang diadviskan dokter. Ya. Jadi biar tidak terjadi kesalahan. Kalau seumpama bagian laborat melaporkan hasil nilai kritis, ya harus didengarkan berapa. Umpamanya kalau enggak itu suruh mengirim hasil laborat via WA ya. Jadi biar bisa. Terkadang kan ada toh orang kalau telepon enggak biasa telepon kadang-kadang perlu kita ulang kembali kalau seumpamanya nah, bagaimana cara komunikasi Tulbakon? Ini untuk catatan ya, biar memudahkan kita. Tulis pesan. Terus baca ulang, read back, saya ulangi ya. Konfirmasi ya benar. Terus bubui stempel read back dan tanda tangani 1 kali 24 jam. Ini untuk teman-teman perawat dan bidan yang ada di ruangan, minta tolong ini dikerjakan karena ini podo karo patuan ya. Jadi harus diingatkan dokter DPJP-nya karena kadang-kadang banyak yang harus dikerjakan terus beliau lupa ya. Kita saling mengingatkan intinya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan pada saat kita menelpon yaitu SBAR ya. Yang perlu diperhatikan adalah memperkenalkan diri. Jadi kalau menerima telepon atau kita telepon, halo, assalamualaikum atau halo, selamat pagi, monggo terserah ya. Nama saya Aulia, saya dari Ruang Sakura akan melaporkan pasien atas nama bla 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 bla. Seperti itu ya. Nah, ini contoh SBAR. Kita tetap memakai SBAR ya. Di sini. Terus dibubui stempel read back. Ini contoh timbang terima pasien ya. Nih, perintah lisan atau lewat telepon, tulis lengkap, baca ulang ejaan norum lasa, konfirmasi lisan dan tanda tangan. Ini pada saat kita mengucapkan obat-obatan yang hampir sama ya pengucapannya ini. Jadi kita harus memakai alfabet internasional. Paham dari sini? Ya, ampun ya. Yang sasaran kedua tentang komunikasi. Prinsipnya satu, kita harus berkomunikasi yang baik antar sesama. Kalau di sini tadi tentang PPA ya. Jadi nanti kalau panjenengan berkomunikasi ya yang baik. Mulai sekarang biasanya adanya oktavnya 1 direndahkan. Kalau oktavnya 3 mungkin kadang-kadang kita nggak menyadari. Kita bicara biasa nada tinggi itu biasa, tapi orang lain mengira itu sudah marah. Ya. Yang selanjutnya sasaran ketiga, ya. Ini tentang taman obat.
Cara untuk mengurangi atau mengeliminasi KTD. Tingkatkan proses pengelolaan obat-obat yang perlu diwaspadai. Ini ada apotek. Oh, nggih. Nah, ini ya. Pindahkan elektrolit konsentrat dari unit pelayanan pasien ke farmasi. Rumah sakit punya kebijakan dan atau prosedur di mana daftar obat perlu diwaspadai berdasarkan data yang ada di rumah sakit. Ini sasaran pokja kami mengadop dari PKPU. Nanti kalau semuanya kami hanya menyampaikan sekilas, paling banyak di pokja PKPU, ya. Nanti belajar bareng-bareng sama yang Mbak Tias, Mbak Tias ya. Obat yang sering menyebabkan kejadian kesalahan serius, sentinel event. Obat yang berisiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak diinginkan, adverse outcome, dan nama obat lupa dan ucap mirip norum atau look like, sound like, rasa. Ini contoh stiker. Jadi nanti kalau seumpamanya di ruangan apa itu kok warnanya merah, warnanya hijau, ini stikernya high alert. Kebijakan penyimpanan obat high alert di instalasi farmasi. Tempelkan stiker obat. Beri stiker high alert pada setiap ampul obat high alert. Pisahkan obat high alert dengan obat lain dalam kontainer. Simpan obat sitostatiska, simpan obat narkotika secara terpisah. Terus kemudian di sini sebelum perawat memberikan obat high alert, cek kepada perawat lain untuk memastikan tidak salah dengan cara double check. Ini yang perlu diperhatikan juga untuk kita sebagai perawat maupun sebagai petugas farmasi harus melakukan double check. Terus obat high alert dalam infus, cek selalu ketepatan pompa infus, tempel stiker label nama obat pada botol infus. Nah, di sini ya, pemberian harus double check itu pada saat apa? Saat farmasi mengambil obat, saat dokter atau perawat menerima obat, saat dokter atau perawat farmasi menyerahkan obat. Jadi kita harus double check. Nih contoh-contohnya, kita lewati aja. Yang jelas kita harus double check. Kalau melihat harus sungguh-sungguh biar tidak terjadi kejadian sentinel. Di sini elektrolit konsentrat, standar dosis, unit ukuran dan terminologi adalah elemen penting dari penggunaan yang aman. Campuran larutan elektrolit harus dihindari, misalnya natrium klorida dengan kalium klorida. Upaya ini memerlukan perhatian khusus keahlian yang sesuai antar profesional, kolaborasi, proses verifikasi dan fungsi yang akan memastikan penggunaan yang aman. Ini contoh-contohnya, kita lewati. Nah, biar tahu. Paham ya dari sini? Saya lanjut ke sasaran 4. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar. Ini ada yang dari ruang OK? Tidak ada ya? Mana? Oh, masnya yang anu ya. Nyapo kok diketawakan, enggak boleh. Saya kan bertanya. Wes lanjut. Kebijakan rumah sakit, making site yang disepakati yaitu tanda lingkaran dan diberi tanda centang di dalam lingkaran. Nah, seperti ini ya, kebijakan rumah sakit kita. Kasus telinga, penandaan di daun telinga. Kasus mata, penandaan di atas alis mata. Kalau pada gigi, ada yang tahu? Kalau gigi di mana? Hah? Di mana?
Di gigi kita? Apa di mulut? Di mana? Atau di gambar? Di? Di gigi. Apa? Di mana? Di bibir. Ya ngono kuwi lho. Lek ngajar karo mas-mas sing ganteng-ganteng dhewe ngono. Yo lanjut ya. Ini kasus gigi itu di odontogram stempel, bukan di gigine jenengan loh ya. Nanti lek gigi digambari terus piye. Gitu? Nah, lanjut. Making dilakukan oleh dokter operator 1 hari atau sebelum dilakukan pembedahan atau tindakan. Melibatkan pasien dan keluarga, terus dengan spidol yang tidak luntur oleh air dan alkohol. Oke. Lanjut ini contohnya. Nanti kalau ada yang diginikan, itu berarti ditandai itu yang akan rencana dilakukan operasi. Penandaan dilakukan pada organ yang memiliki 2 sisi, yaitu kanan dan kiri, multiple structure, jari tangan, jari kaki, multiple level, operasi tulang belakang, cervical, thoracal, lumbar, dan multiple lesi yang pengerjaannya perlu bertahap. Checklist keamanan pasien, yaitu yang pertama, check-in, yaitu suatu prosedur pengecekan yang dilakukan oleh dokter anestesi untuk memastikan atau verifikasi tentang semua kelengkapan. Untuk time out-nya adalah tindakan verifikasi yang dilakukan oleh perawat sirkuler sebelum dilakukan insisi kulit yang meliputi kelengkapan. Untuk check out-nya adalah waktu pelaksanaan sesaat sebelum area operasi ditutup yang dilakukan oleh dokter operator. Ini contohnya yang ada di rekam medis. Ini spidol khususnya. Ini penandaan pada pria ya. Kalau pasien pria kenaan gon pipis, alat pipis ya. Arep pipis, ora sing nggon pipise sing dicentak karo dibunderi ya. Jadi di sini yang dicentang, digambar. Pikirannya elek nakal ngono kuwi gak bareng loh ya. Ini yang perempuan, ya sama di gambarnya ya. Ini contoh penandaan gigi, stempel odontogram. Kalau masuk di dunia kesehatan, pikirannya kudu resik. Oke? Engko lek ngeres, engko tak sapu. Contoh penerapan penandaan pada kasus bedah tulang ini ya. Ini sudah dilakukan, kami sudah melakukan. Sudah apa di sini? Engko lek tak kasih pertanyaan harus bisa. Sasaran kelima ini hand hygiene, ini berhubungan dengan Pokja PPI. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Fatoni dan kawan-kawan ya. Intinya saya cuma berpesan, ini 5 momen harus ingat ya. Sebelum kontak dengan pasien, sebelum tindakan aseptik, sebelum terpapar cairan, sesudah kontak dengan pasien, dan sesudah kontak dengan lingkungan pasien. Ini mas-masnya walaupun mbak mas yang di klinik servis, yang di kalau memang sudah kontak dengan pasien ya cuci tangan. Untuk apa? Ya untuk diri kita sendiri sama keluarga yang di rumah, ya. Jadi jangan sampai terus alah wong kardine cuma ngeterne pasien monotok. Bukan kardine ya. Kita itu proteksi diri karena nanti takutnya ada luka enggak terasa pasiennya dilalah HBsAg. Kita pas pegang-pegang, ya toh? Nah, itu untuk
panjenengan sendiri ya. Nah, ini tentang berapa waktu yang dibutuhkan. Handstrap 20-30 detik, hand wash 40 sampai 60 detik. Ya. Saya lanjut ke sasaran ke-6. Ada pertanyaan dari sasaran 5? Aman nggih? PPI tadi sudah digodok semua sama Pak Fatoni dan teman-temannya, ya toh? Ada Bu Erni, ya toh? Ada Bu Felis. Sasaran ke-6, mengurangi resiko cedera pasien akibat terjatuh. Ini untuk semua komponen, tolong diperhatikan. Rumah sakit melaksanakan upaya mengurangi resiko cedera akibat pasien jatuh, di mana jumlah kasus jatuh cukup bermakna sebagai penyebab cedera pasien rawat inap. Rumah sakit perlu mengevaluasi resiko pasien jatuh dan mengambil tindakan untuk mengurangi resiko cedera bila sampai jatuh. Evaluasinya yaitu riwayat jatuh, obat dan telaah terhadap konsumsi alkohol, gaya jalan dan keseimbangan, serta alat bantu berjalan yang digunakan oleh pasien. Nah, bagaimana tata laksana pasien risiko jatuh? Walang pentor, ini untuk memudahkan kita menghafal saja. Oke. Kaji awal setiap pasien rawat inap. Kalau di sini juga kaji awal setiap pasien rawat jalan. Kaji ulang setiap hari bila diindikasi ada perubahan dan terapi, terus lakukan pencegahan sesuai skor dan lakukan monitoring setiap hari atau setiap ada perubahan kondisi dan perubahan terapi. Kalau untuk pasien rawat inap ini kita sebagai perawat atau bidan wajib mengisi di lembar rekam medis. Ya, jangan sampai tidak. Terus kalau untuk ini kaji awal pasien rawat jalan ini di poli ya, tugas di poli. Pengkajian dengan skala Morse untuk pasien dewasa, Humpty Dumpty untuk pasien anak-anak, Edmondson untuk ODGJ, Ontario untuk geriatri, dan yang terakhir adalah pengajian skala Get Up and Go untuk pasien poliklinik. Tindakan pencegahan risiko jatuh di poliklinik, edukasi, bimbing pasien mendekati poliklinik dan berikan alat bantu seperti kursi roda atau berangkat. Ini Get Up and Go ya, skala Get Up and Go itu ada 2, cara berjalan pasien dan menopang saat akan duduk, di mana cara berjalan pasien tidak seimbang atau sempoyongan. Terus kalau di sini menopang saat akan duduk yaitu pasien tampak memegang pinggiran kursi atau meja. Tidak beresiko bila tidak ditemukan A dan B. Beresiko rendah bila ditemukan salah satu dari A dan B. Beresiko tinggi bila ditemukan A dan B. Upaya menurunkan risiko jatuh yaitu identifikasi obat yang berhubungan dengan peningkatan risiko jatuh, sedatif, analgesik, antihipertensi. Gunakan protokol dalam memindahkan pasien secara aman. Evaluasi berapa lama respon staf terhadap panggilan pasien. Gunakan instrumen untuk memprediksi risiko dan perhatikan lingkungan cahaya, kontrol suara atau kebisingan. Bagaimana upaya pencegahannya? Lakukan monitoring. Nih, ya. IPS. Ada IPS? Tidak ada. Monitoring terhadap kondisi tempat tidur pasien, berangkat, kursi roda secara berkala. Jaga penerangan ruang perawatan, yakinkan bel pasien, pastikan roda standar infus dalam keadaan baik. Dan jaga lantai tidak, kamar mandi tidak licin. Ini contoh bidai jatuh ya, beri tanda risiko jatuh di 2 tempat.
lakukan edukasi dan dokumentasi pada formulir ya. Contoh penerapan tanda risiko jatuh. Sebelum ini saya tanya, siapa yang bertugas kalau ada pasien berisiko jatuh? Petugas ya, petugas apa? Siapa? 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 Ayo. Hah? Siapa? Yang mana? Ya, contohnya siapa? Kok? Itu aja. Siapa? Semua ya. Semua. Jadi kalau tahu ada pasien kira-kira tadi berjalannya sudah tidak seimbang, cara duduknya pakai memegang pinggiran kursi, itu berarti dia beresiko jatuh. Jadi kalau seperti itu ya langsung ndang dibantu, ya toh? Kalau tujuannya ke poliklinik ya diantarkan ya. Tidak terus semata-mata aku klinik servis orang harus bantu, enggak boleh ya. Jangan ya. Kalau ada pasien dilala, ada pasien mau jatuh, ya segera carikan kursi roda. Kalau bisa nelpon ya panggil namanya fast track, panggil bantuan. Mas iki mau enek pasien sing anu. Jadi kita sama-sama semuanya bertanggung jawab. Paham nggih? Soalnya masalahnya kalau umpamane iki duduk tugasku, iki tugasmu, iki tugasmu. Lah engko kapan kerjane? Kapan kita saling menjaga? Kapan kita bisa menjadi satu? Kalau seperti itu nggak akan berjalan. Kita memang punya tupoksi masing-masing. Tapi pada saat kondisi kegawat daruratan seperti itu, ya yang bisa langsung. Sama saja nanti kan diajar juga kalian sama BHD, ya. Nanti pada saat ada yang pingsan di selasar, yo jangan terus lari. Makanya diajari semuanya biar semua pinter, ya. Tolong diperhatikan benar-benar sama cara berkomunikasi, ya. Lek seumpamanya di luar mau bicaranya kasar dan sebagainya, itu monggo sak perso. Tapi kalau di lingkungan kita, di lingkungan tempat kerja kita, tolong dijaga sopan santunnya. Kalau bicara yang baik. Biasanya pakai nada tinggi, ya dikurangi saiki umpamane wonten perso napa Bu, Pak, ada yang bisa saya bantu seperti itu ya. Jadi kita sama-sama menjaga tempat kita bekerja. Terus kita juga peduli dengan yang ada di sekitar kita. Ya. Kita lanjut ya. Ini sudah selesai untuk materi SKP 6 sasaran. Ini saya menambahkan materi tentang laporan insiden keselamatan. Ini kalau terjadi di rumah sakit bisa dilaporkan apa saja. Ini saya contohkan untuk KTD, kejadian yang tidak diharapkan, insiden tertinggalnya kasa, insiden tertinggalnya instrumen, insiden operasi dengan kekurangan darah, ya. Ini yang harus dilaporkan baik di ruangan maupun di manapun ya. KNC, kejadian nyaris cedera, insiden sampel darah rusak. Nah ini terutama kalau laborat ada sampel darah yang rusak, ini juga termasuk insiden ya. Kesalahan pemberian makanan pada pasien. Maka dari itu ini harus makanan pasien harus diberikan label. Jadi biar tidak terjadi kesalahan. Hasil laborat sito diterima lambat. Kalau memang sito
umpamanya ada mas transporter, mas iki situ mas, ya segera dilarikan ke laborat. Nanti hasilnya juga segera biar bisa segera dilaporkan. Karena kalau umpamanya harus dikerjakan, mengancam nyawa, kalau nggak segera diselesaikan, takutnya ada apa-apa, ya. Kita harus tanggapnya ke arah sana. Jangan ini dadak kutukan melayu-melayu. Ya kalau pas ada tabungnya yang langsung gitu nggak apa-apa, nggak pakai transporter. Kalau dilalah butuh, mas itu mas, dilalah nggak ada di laborat ini, adanya di laborat sentral. Ya, segera ya. Kita kerjasama ya. Saling melengkapi. Kita itu nggak bisa berdiri sendiri. Sumpamanya saya ngadep dewe nggak bisa. Terus baru ngono perawat ngadep dewe nggak bisa. Dokter ya nggak bisa. Kita itu satu keluarga, satu tim. Jadi kita sama-sama menjaga. Ya. Ini KTC, kejadian tidak cedera. Insiden kesalahan transportasi pasien. Nah, ini ada pernah ya diantar ke Sakura. Untungnya enggak apa-apa. Insiden kesalahan pemeriksaan, pemberian hasil pemeriksaan. Nah, pasien duduk di kursi yang rusak dan tidak layak, namun pasien tidak terjatuh ya. Nah, terus kemudian KPC, kejadian potensial cedera. Alat tidak dikalibrasi, kabel listrik terbuka. Pernah ini saya pas dilalah tahu charger. Hati-hati ya, charger. Terus obat tanpa label, waktu expired, lantai licin. Nah, ini ya, mas-mas, mbak-mbak yang cleaning service, pas dilalah ada lantai yang licin, jangan lupa tandanya. Terus kalau memang harus segera dibersihkan. Nanti takutnya kalau terjadi sing kepleset wong enom ae ora apa-apa paling ya. Lek sing wong sepuh kan mesakne ya. Tapi yang jelas jangan sampai nanti masuk laporan ini panggilan ketua kelas nanti. Terus ini kerusakan alat ventilator. Nih kejadian sentinel ya, bunuh diri. BBL cukup bulan sesuai masa kehamilan, lahir segera menangis, meninggal dalam masa perawatan di rumah sakit. Dan yang terakhir kematian karena kesalahan pemberian obat ya. Ini yang harus dilaporkan. Jadi kalau ada sesuatu kejadian, kita harus lapor ya. Kita terbuka, umpamanya bagian di ruang mana, ruang seruni ya kudu sama mbak-mbaknya yang di seruni ya. Kayak Mbak Ning ini kalau di ruang Sakura dia menyatu dengan ruang Sakura. Terus intinya itu kita satu tim harus bekerja bersama-sama. Kalau semuanya bisa berkomitmen baik, ya semua pasti bisa berjalan dengan baik, ya. Terus saya di sini kan sudah selesai, mau kasih pertanyaan. Tolong nanti yang bisa angkat tangan, enggak usah jawab terung gitu ya. Sekarang sebutkan 6 sasaran keselamatan pasien. Ayo, angkat tangan. Siapa yang bisa? Saya kasih kunci. Iko, bedah, jatuh. Ayo, apa? I-nya apa? Angkat tanganmu aku. Engko terus jajane lah nyebar nang kabeh. Jajane marahi sitok-sitok ya Bu Rifin. Gak enak nanti. Iya Bu Ika, jajane kan harus satu-satu toh. Yo, angkat tangan siapa? Iko bedah hajatu. I-nya apa? Ayo angkat tangan. Siapa yang bisa? Gak pareng malu, gak pareng isin. Ayo. Terus gede-gede. Nah, ya. Monggo Bu.
Butina, oke aku lek nakal-nakal. Apa? Mana yang jawab? Mbaknya, ayo, monggo. Pinter. Oke. Ya, pinter. Ya gitu ya. Walaupun dengan melihat yang penting intinya panjenengan masih bisa menerima apa yang saya sampaikan. Terus bagaimana cara identifikasi? Ada dua. Apa tadi? Dengan cara tuh apa? Ayo angkat tangan. Ya, Mas Arul. Ini Mas Arul toh? Bukan. Oh, Mas Ardian. Apa Mas? Apa? Tufi, apa? Taruh? Per? Visualnya apa? Dengan cara? Kalau kerja? Ya, pinter ya. Oke, dapat hadiah dari Bu Ika. Oke. Terus sekarang saya mau tanya apa lagi Bu Rifin? Penanda gelang. Tadi ada apa aja warnanya? Ada 4. Pinter ya Allah. Ya Allah, pinter aku suka. Terus ini untuk skala. Tadi kan ada banyak kan resiko jatuh. Untuk anak-anak namanya apa? Hah? Angkat tangan. Siapa? Yang jawab. Ayo, nggak apa-apa. Nggak dimarahi kok. Ayo, nggih. Oke, kalau untuk dewasa? Mors apa? Salamort. Ya, terus untuk ODGJ? Apa tadi? Ayo, ada yang bisa? Ya. Ya, Bu Ika, dikasih. Oke. Terima kasih. Pinter ya. Terus apa lagi ya? Siapa ya? Halo? Yang masih online siapa ini ya? Bu Isti. Halo Bu Isti. Hah? Oh, repot Bu. Disambi Bu. Oh, Pak Soim. Pak Soim. Bu Anu. Oke, Bu Aul. Iya. Bu. Menghilang dari perhatian. Ya sudah, wes. Oke, terus yang saya tanya satu lagi. Penandaan operasi pada mata di mana? Di atas apa? Di atas? Pinter. Iya, kok sing jawab Mbak Egi? Mana yang lain?
Wah, nanti biar melek ya. Minum kopi. Terus apa lagi ya? Sudah ya? Sudah nggih? Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.